jambak ya. Udah ya. Iya. Enggak, lu ngomong pas gua kasih tahu waktu lu ngomong. Jangan nyela. Gua nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya, oke. Moderator. Iya, kan gua yang membawakan acaranya. Iya, oke. Acara ini jadi acara lu. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kalau menontonnya ini pada pagi, siang, sore, malam, saya Felix Das bersama White Shoes and the Couples Company yang akan punya album baru dalam waktu dekat. Waktu dekat bisa dijawab nggak kapan? Bisa. Sun Akhir Desember. segera. Akhir Desember. Yang definitif Mid dong. Desember. Mid 20 lah, di 20-an. 20-an. Sebelum Natal. Real. Iya. Sebelum Iya. Natal. Sebelum Natal. Jadi di 20-an, di 20-an. 20 tengah malam Bagus 21. lah 2. Kurlep. Oke. Ya, Di intinya 20-an. itulah. Jadi ketika ini tayang mungkin udah rilis, mungkin belum. Tergantung hilal. Gitu ya. Tergantung angin. Ya. Sebenarnya tergantung produksiannya udah selesai apa belum. Jadi album barunya akan berjudul 2020. Apa sih itu? Dangdut. Bocor. Siapa sih? Enggak lah ya. Radio. Enggak. Gak apa-apa radio. Radionya dari Kak. Kan enggak, gua ngomong baru lu kasih lihat. Oke. Gila ya. Jangan Oh, kaku. kacau ya. Bukan kaku, temen lu nih, nggak tahu aturan. Ulang. Kok diulang? Nggak apa-apa, terusin aja kan. Terusin aja, mantap. Kayak gitu emang obrolannya. Kok jadi lau yang Tahan kaku? dulu. Kayak Risto dulu gimana? Aman. Aman toh? Enggak, soundnya sound. Aman, Nggak apa-apa. Sound aman. Jangan ngatur-ngatur kan, gimana? Wah, alik ya. Ayo Yuk. lanjut. Iya, lanjut. Jadi kan lu udah nyiapin pertanyaan. Gue yang ngomong. Lu diam aja dulu. Kalau dikasih, kayak tadi tuh gue tanya gimana, baru lu jawab. Oh iya. Kayak interview biasanya ya. Enggak lah, masa gue orang biasa, gila lu. Sombong, sombong. mulai. Sombong. Udah tahu. Kasih Udah kesempatan. tahu Nokia bang. Udah tahu Nokia bangkrut. Nokia pisang udah tahu. Dikasih Jadi kesempatan. album Rekondisi. rekondisi lagi. 2020 ada album penuh White Shoes and the Couples Company ketiga setelah 7 tahun nggak merilis sesuatu. Dan terakhir kali album penuh 2010 album Vakansi. Pertanyaan paling dasar, kenapa perlu 7 tahun ya? Emang lu nggak segitu produktifnya sebagai band? Nggak 7 tahun juga sebenarnya. Kan kita bikin yang emang kita bikin rilisan fisik 2013 itu kan emang EP menyanyikan lagu-lagu daerah. Setelah itu kita ada kompilasi KPK. KPK. Terus kita bikin single Suburbia, Hidupannya sekali. Hidupnya Sekali, Buat dengan yang Express. Gitu. Kita ke India juga kan bikin rilisan tuh. Iya. Itu setelah Waktu gaib tuh. 2013 kan? 2000, ya itu 12. 13 itu. 13. 13. India. 12 ya. Tadi malam sebelum gue pergi, gue ngeliat Tokopedia, harganya gope apa 400 gitu. Apa tuh? Yang CD itu. yang mana? CD India. India. CD satu lagu India itu. Ya. 2 lagu. Ah, Lupa. berapa lagi? Tiga. Ada yang radio, ada Nothing to Fear sama radio. Radio editnya ya. Iya, tapi kenapa bentuk albumnya perlu 7 tahun gitu? Tapi Kenapa? kan di sela-sela itu juga kita kayak 2015 kita juga ada konser Cikini juga kan, itu nyiapin itu juga perlu waktu juga ya. Mungkin Konser Cikini. sebenarnya gini, kalau misalnya secara full rilisan emang enggak. Tapi karena sesudah itunya tuh setiap kita ngerilis apa, napas di antara per albumnya tuh panjang. Ada project ini, ada project itu, ada project apa. Jadi lagi project ini tiba-tiba tour yang kemana. Balik kita harus memanfaatkan yang tour kemarin untuk membuat apa. Jadi napasnya ada terus tuh. Nah sampai pada waktu itu juga belum kepikiran gitu. Karena kalau kita dibanding bikin sesuatu yang ngulang kayak kemarin, kayaknya sayang gitu. Ya udah, selama ini napasnya masih bisa panjang, terus kita masih bisa ngelakuin yang lain-lain. Ntar lu tiba-tiba pameran ini, pameran foto, pameran apa gitu. Pameran tuh dia yang iChat. iCat ya. Iya, itu yang Nyebutnya apa sih iChat atau iChat? Bisa dua-duanya. iChat. Ini bagian gua nanya sama lu nih, jadi lu boleh jawab. Bisa dua-duanya sih. Gue belum mau ngomong gue. Iya, itu jadi kayak gitu sebenarnya. Jadi lebih dari yang karena ada napas satu ngerjain apa, memang
dalam bentuk yang full album memang nggak ada, tapi memikirnya juga lebih kayak gitu daripada bikin sesuatu yang harus ngulang kayak kemarin, mendingan dipikirin dulu yang enak kayak gimana. Nah selama itu akhirnya kita bikin ini gitu sih, lebih kayak gitu. Tapi apa yang kemudian membuat ya udah deh waktunya kita bikin album penuh nih? Ini sekarang, ya karena emang udah kelamaan akhirnya gitu. Sama ya lagunya udah banyak juga, udah memang, gue udah boleh ngomong ya? Boleh. Ya Tapi tetap naplak ya. Kok nggak apa udah ngomong. Jangan pundung gitu dong. Gimana? Nggak, maksudnya gini, kalau misalkan lagunya kan emang udah banyak juga gitu yang kita udah punya, udah workshop, udah apa segala macem, udah ngetes kerekam juga, udah ada demo-demonya gitu segala macem. Kayaknya wah ini album nih gitu. Ya tapi sebenarnya juga kita nggak pernah yang nabung lagu. Jadi semua apa yang ada di sini itu tuh emang kita kerjain di saat buat ini, kecuali ada lagu Hidup Hanya Sekali gitu. Tapi sebenarnya itu juga dibikin sebenarnya untuk si album ini, tapi tiba-tiba oh ada tawaran ini dari teater bla 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 untuk bikin, oh ya udah masuk itu sampai kita bikin satu lagu lagi yang dari teks puisinya Hairil Anwar gitu. Jadi Hidup Hanya Sekali adalah satu-satunya single lepasan yang masuk lagi di album sini 2020 ya. Tapi kan sebenarnya wacana bikin album ini udah dari 2017 tahun. mungkin 2016. Maksudnya oh kita ntar bikin album soundtrack kali ya, soundtrack film atau kita bikin film aja. Atau ya itu udah ada tuh. Walaupun sedikit-sedikit cuman ide itu udah muncul. Cuman masih scatter lah, aja. masih berantakan kemana-mana ya, baru dirapihinnya lagi ya 2018an gitu, dikerucutin gitu lagi ya, gitu. Ya dan ini juga sih proses kan, kalau misalkan kita bikinnya, misalnya ngeluarinnya kita ngerilisnya 4 tahun lalu gitu, bukan sekarang gitu, mungkin hasilnya nggak akan sama-sama yang sekarang lagunya gitu, karena kan untuk bikin satu lagu sampai menjadi satu album tuh, yang album ini itu ada yang lagunya itu dibikinnya tahun lalu gitu, terus kita sempurnain lagi itu berapa bulan, oh kayaknya bagus tambahin ini, kayaknya nggak usah begini, jadi prosesnya tuh nggak langsung kayak kita maunya lagu kayak gini terus rekaman kayak gini terus langsung jadi, enggak. Jadi pas kita rekaman kita mixing kok nggak enak ya, kayak ditambahin ini dan itu prosesnya agak lama. Jadi kita tuh ada kesempatan untuk mencerna soundnya gitu. Jadi hasil yang terbaik yang akhirnya dimasukin ke album yang 2020 ini. Ngerti kan? Dan jadi kalau misalnya bisa gue simpulin ya, pertanyaannya kenapa butuh waktu lama kan gitu kan. Jadi Lu ngeliat catatan gue? enggak kelihatan. Gimana sih? Jelek tulisan Jadi, lu juga. Orang maksudnya berlebihan aja pada pertanyaan lu komen. kan misalnya kenapa butuh waktu lama untuk bisa, karena memang kita rasa sudah saatnya kan gitu. Udah kan? Selesai. Ngerti Iya, kan? itu. Gue nggak paham nih. Nih kalau Lah, dulu kan gimana? emang belum saatnya, belum siap. Sekarang kita sudah siap dan sudah saatnya. Saatnya, Ya udah. Sudah saatnya. Kalau misalnya lu Sudah mau siap. ke situ, Kalau lo kan nggak lu pernah belum siap nih. Nih, contoh. Lu mau Simulasi. lu dari sini nih mau ke toilet tapi lu belum siap terus belum saatnya, ya lu Lu nggak nggak bakal bisa. berangkat. Tapi kalau lu sudah saatnya mau berangkat ke toilet, nah Baru. Nggak siap berarti. Berarti udah mules ya itu ya? gitu. Jadi emang sudah Masalah saatnya. lama atau sebentar ya itu kan Kalau lama atau sebentar sih buat gue sih kayaknya kan kita bikin lagu bukan bikin konten ya kan ya? Nggak tahu. Itu kan lu yang miliarder. Ya enggak. Terbiasa Kalau dengan konten, bikin gua konten. bisa bikin video sekarang, gue bikin lagu sekarang, nanti malam keluar kan gitu. Itu konten. Awas ya, ini kecepatan itu. Saleh Hussein mungkin akan jualan diri nih. Tolong dibatasi. Enggak. Enggak. Kita bikinnya bikin lagu soalnya. Oh. Bikin karya yang dipikirin, anaknya gini, katro nih kayak ini, enggak, ulang gitu. Oh liriknya nggak masuk nih, ulang gitu. Soalnya banyak kayak gitunya sih. Jadi bukannya, makanya kayak sebelumnya gue interview sama orang, musisi juga, lama juga ya, waktu lo rekaman bisa sampai setahun. Lama, karena kan dari udah selesai gini kita dengerin dulu, ya kalau katro ya nggak usah masuk lagunya gitu. Banyak tapi yang katro. atau nggak di rework. Ada beberapa yang nggak masuk, bukan katro, maksudnya kayak aduh ini banget nih, ini personal banget, ini banget, udah nggak gitu. Gue kacau juga ngatain lagu lo katro ya tapi barusannya. Nggak apa-apa. Apa? Bebas. Tadi Gue lu ngikutin aja dia. Bebas gue sih. maksudnya katro itu dalam masalah teknis juga, bukan hanya. Tapi secara kolektif 6 personil Wachus and the Couples Company punya kontribusi yang setara dalam penggarapannya. Ya Ini bilang pernyataan apa pertanyaan? Pertanyaan. enggak, bilang aja kayak
ini aja, semua orang punya perannya masing-masing di band ini gitu. Hmm. Udah nggak ada prosentase, semuanya sama rata sih. Sosialis. Iya, tapi maksudnya kan selama berapa? Kalian berarti bersama berapa? 18 tahun, 20 tahun, 18 tahun. Ya segitu Lebih dari 20. 15, pokoknya lebih dari 15. Kalau barangannya 18. Tapi kan nggak 20 seproduktif tahunan. itu kan. Maksudnya bukan yang kayak berarti sampai hari ini ada album penuh ketiga. Iya. Dan selain album penuh ketiga, kalian punya 2 EP dan beberapa single lepasan gitu. Memang prosesnya tidak seproduktif itu selain si John bilang tadi. Ya udah, emang udah waktunya gitu. Jadi emang nggak ada yang kayak ngeburu-buru. Kita mesti rilis ini nih, kita mesti rilis ini. Karena emang nggak ada juga, maksudnya kayak ngapain juga, kalau gue sih mikirnya dulu gitu Iya. kayak ngapain ya gitu. Ya, bagus kalau emang kita rasa nggak perlu ya nggak usah gitu. Karena lebih mendingan buat energinya buat yang lain, buat bikin yang lain, karena kan banyak ya entah mau pameran atau apa atau kerja sama kolektif di mana gitu. Jadi kalau misalnya, karena menurut gue begitu ketika lo harus bikin album, ya itu waktunya kan harus fokus di situ. Kalau dilihat pada saat itu suasananya nggak bisa, ya ngapain gitu, nggak usah, jadi mendingan. Plus kebersamaan kita juga, kalau lo bikin album tapi masing-masing, oh gue di sini, yang satu di sini, terus kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol bareng, kayaknya maksudnya bisa aja zaman sekarang pakai aplikasi apa, terus lo bikin, terus nanti gue Kirim-kiriman. tinggal ngisi gitu. Cuman kalau kita biasanya ngomong bareng, ketemu. Nah itu tuh yang mungkin karena masing-masing juga udah punya keluarga, jadi ya waktunya lebih panjang juga. Oke. Jadi kita bakal dengerin lagu. Kita bakal muterin 3 lagu yang sudah dipilih selain single pertama Irama Cita yang dirilis dalam plat 10 inci dan liwat dalam berapa lama tuh? Semalam ada Sejam nggak? setengah, Ya beberapa jam. ya 2 jam lah. Nggak sampai semalam ya? Kayaknya. Alhamdulillah nggak. Itu gila sih, lagi kayak lu ngerilisnya cuma 300 sih. Kita orang biar spesial yang punya. Lu perlu pembuktian apa sih barang lu? Barang lu udah kayak paling mahal se Indonesia gitu loh. Ya nggak boleh gitu juga kan. Karena banyak orang Bukan, ini fakta loh, fakta. Gue bukan masalah apa namanya pendapat pribadi, tapi kalau barangnya White Shoes kan jadi mahal-mahal. Enggak, sebenarnya ini kan karena kenapa segitu kan, rilis pressing di luar, shipping, custom di sini. Kalau kita bikin dengan quantity 1000 atau apa, itu masalah di customnya akan lebih banyak. Terus plus kemarin ada kebijakan di pandemi ini kan, pemerintah kita mengurangi orang-orang yang mengimpor sesuatu. Nah begitu tiba-tiba begitu misalnya datang dengan kardus yang lebih banyak, itu kan bermasalah gitu. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu yang patut dipikirin juga kalau ngerilis piringan hitam yang produksinya di sana. Di luar. Jadi Irama Cita singlenya berisi 2 lagu, satu ada track yang khusus ada di plat itu, Ya. dan bakal di repress. Jadi jangan khawatir, gitu ya. Iya. Ya. Ya. Selanjutnya. Nah, ini kita mau dengerin track berikutnya, jadi biar dapat gambaran. Karena kita masih belum tahu ini albumnya pada saat interview ini dirilis, albumnya udah keluar apa belum. Insya Allah. Kan masih kisaran. Kisaran. Kisana. Kita dengerin satu lagu. Ini folklore dulu. Folklore adalah track Ketiga. bener ya? Di Ketiga album. di Lupa Iya, pokoknya ketiga ya. tiga. Bukan. Ayo, puterin dulu. Dan. Lo. Dian Boy. Jadi kita dengerin itu ini folklore. Gedein lagi nggak? Kotaku tak pernah mati, mencakar langit, menjulang tinggi.
Denger. Oke. Udah ya? Ya. Udah. Jadi tadi ketika lagunya berputar, pertanyaan gua ke sebelah kanan yang paling dekat langsung, lu ngedengerin lagu sendiri aneh nggak sih? Tapi kemudian ada istilah apa tadi Sar? Jamais vu. Apaan tuh? Jadi lawan katanya déjà vu. Kalau déjà vu kan lo sering melakukannya, lo kayak pertama kali, tapi pertama kali ke tempat ini atau melakukan sesuatu, tapi kok kayak Kayak pernah. Kayak udah pernah. pernah. Nah kalau jamais vu kebalikannya. Jadi lo sering melakukannya, tapi setiap melakukannya lo kayak pertama kali. Oke, tapi terhadap sebuah karya yang baru dihasilin, lu ini nggak sih ketika dia udah jadi barang yang final, suka nengok-nengok lagi dan kemudian oh ini harusnya begini atau gimana? Enggak sih. Enggak. Makanya kita kayak itu tadi denger lagu-lagu sendiri, album sendiri itu pas awal doang saat bikin, produksi, rekaman, post pro selesai, begitu jadi udah nggak pernah dengerin biasanya. Nggak akan pernah dengerin. Makanya itu pun terjadi pula begitu kita main di J-Set, pasti kita nggak pernah main lagu White Shoes dan bahkan nggak ada. Makanya banyak yang kalau misalnya kita main di J-Set pada minta gitu kan, pernah ada gue playing White Shoes immediately now gitu, ada bawa tuh barangnya gitu. Serius ya, gimana tuh? Bronya terlalu serius tuh kayaknya. Ada serius ada, gue masih ada tuh, notesnya masih gue simpen, masih ada. Gitu. Iya. Jadi memang orang ternyata datang, maksudnya nggak, kalau menurut gue ya begitu kita udah settingan untuk main di J-Set ya anaknya kita main lagu yang lain, masa sehari-hari udah ngeband bawain lagu itu masa di J-Set minta juga gitu kan, nggak ini juga. Jadi ya sampai seperti itu benar-benar nggak pernah dimainin kecuali akhirnya gara-gara kayak gitu ya udah diselipin satu deh gitu. Iya. Tapi Folklore adalah track ketiga dari 11 track. Ya. Yoi. 11 track di 2020 dan selain Irama Cita kalau gue sih paling suka ini. Tapi lu punya personal favorite gak sih? Ya maksudnya kita harus ngikutin kemauan lo. Ya enggak, kan gue tanya makanya gue Favorit tanya. semua lah gila album. Wah ini gua. basa-basi diplomatis. Nggak, wah ini nggak dihargai pendapat. Dia support dia. Loh kan nggak apa-apa. Dia support band Gue sebenarnya suka folklore, tapi karena Lu lo suka, bilang gitu, gue jangan deh. nggak jadi. Jadi nggak Main jadi. deh. Gue yang lain. Jadi lebay di yang lain. Iya, gue rumah gue. Rumah, gue juga rumah. Gue rumah. Gue rumah, gue. Enggak serius. Oh karena gue baru ngomong yang lain. Relate sama keadaan sekarang. Di saat pandemi, lo emang Emang ngaruh pandemi sama lu? nggak ngaruh. Jangan sambung-sambungin Sebagai dong. manusia seutuhnya di Indonesia, di saat kayak gini ngaruh. Semua kita di lockdown, apa kegiatannya segala. Nah itu relate ada di lagu rumah itu. Rumah itu track pertama Track yang pertama, mengulangi maksudnya. Metodenya White Shoes memulai dengan Intro. sebuah intro. Lagu. Tapi itu tradisi-tradisi itu terus dibiarkan ada. Disengaja apa enggak? Tadinya itu harusnya ditaruh track terakhir. Hmm. Maunya. Tapi setelah ngobrolnya itu terus Ameng justru mau naruh itu di pembuka. Terakhir halaman ekstra gitu. Ya sebenarnya sih nggak dipikirin sih, kalau mau dipikirin ya mendingan kita bikin intro kosong instrumental seperti biasanya dari Ya, itu malah biasanya kayak gitu. Tapi vakansi enggak kan? Vakansi ya. Vakansi itu ada jalan-jalan ya kayak intro. Iya. Tapi emang lagu pertama itu kan ibaratnya pintunya gitu. Bisa aja Pintu dibilang apa gerbang lo? pintu gerbang. lu ngacauin temen sendiri. Makanya mempertajam. Security. Bajingan ya. Dia mempertajam. Gila ya. Gerbang itu ada lagi security depan beda lagi. Ini bisa dihilangin gak nih yang ini nih? Mana tadi? Intro, Pintu gerbang. Jadi emang ibaratnya kan intro itu sebagai lu naruh konteks. Naruh konteks sebuah the whole karya gitu kan. Semua lagu ya dibikin kayak gitu karena emang ini cocok buat pembuka gitu. Tadi emang kalau mau instrumental bisa aja kita taruh Portrait of Sas gitu. Wah, ini Wah rumit tapi rumit. rumit kan? Rumit. Kalau Sebagai ditaruh pembuka depan. oke nggak? Enggak. Gitu. Karena kan itu tidak memberikan feel yang kesan yang hangat, kesan yang welcoming gitu. Enggak, makanya kita taruh rumah karena kita ngerasa itu itu mewakili konteks semua albumnya. Jadi mewakili dalam artian juga sebenarnya kalau misalnya itu secara aransemen cuma vokal dan gitar, menurut gue tuh akan plain aja. Sementara di album ini kan ada
apa bumbu-bumbu yang lain tuh. Nah, jadi di situ di rumah itu kenapa cocok untuk membuka, maksudnya sebenarnya kalau cuma vokal sama gitar menurut gue kurang karena diisi albumnya lebih dari itu. Nah tapi di situ akhirnya kan dimasukin modular, Ina, Eno, jadi relate tuh ke belakang, jadi masih masuk tuh di album pertama lo langsung dikasih yang kayak gitu. Iya. Sederhana tapi nggak simpel gitu. Oh, cakep. Sederhana tapi nggak simpel. Boleh juga temen lo ya. Iya. Tapi Lu gini baru deh. kenal ya? Ntar dulu Simpel dong. tapi nggak sederhana. Deh. Nih, bullying nih, mental bullying. Oke, bagi Anda yang masih sekolah ya, jangan liatin yang paling kanan ini nih. Contoh buruk nih. Terlalu ditempa sama jalanan dia. Lama di jalanan. Lama di jalanan. Jadi satu hal yang paling menarik adalah Wachus album 2020 ini dinantikan sama banyak orang karena kan kalian nyebarin kabar bahwa kita lagi rekaman nih gitu. Udah lumayan lama dan dari generasi 2000-an awal Wachus adalah satu misteri besar gitu. Ini album barunya bakal gimana ya? Karena setelah absen 7 tahun, terus kita punya 2 contoh, 3 kemudian, satu Efek Rumah Kaca yang mengeluarkan Jalan 63 dan baik-baik saja karirnya, dan bahkan mereka melakukan regenerasi, mendapatkan regenerasi fans. Kemudian ada band yang membuat Saleh jadi miliarder. Siapa namanya? The Adams ya. Itu bagian yang gue tunggu-tunggu kalau ngomongin. Biasa aja. Dia gak bisa lu miliarder, bener nggak? Lu gak bisa nyangga gue. Benar. Terus Lihat aja. The Adams itu songwritingnya oke berat. Terus kemudian ada Good Night Electric yang datang dari nowhere dengan format baru, dengan bahasa Indonesia dan sangat adaptif gitu. Nah, Wachus nih, kalau gue pribadi sebagai pendengar, gue dan penggemar, gue kayak penasaran nih bakal gimana ya albumnya. Tapi lu kayak punya ini gak sih, pernah berpikir tentang udah kita bikin karya mah karya aja ya, nggak usah mikirin yang lain dan segala macam. Tapi lu pernah memikirkan bahwa album ini dinantikan orang banyak gak sih? Enggak. Enggak. Kita bikin aja sama ya itu lebih ke yang bikin yang kayak apa ya yang nggak ada di sebelumnya yuk gitu, atau masih ada relate di sebelumnya tapi kita lebih iniin lagi, jadi kayak gitu, jadi lebih bebas sebenarnya, lebih explore, makanya lebih agak aneh-aneh gitu, makanya dicocokinnya kalau dengerinnya yang kayak dengerin scoring film gitu, makanya akhirnya dikemasnya pun secara konsep album seperti itu, seperti filmis gitu. Tapi ini kan pernah terjadi di Skenario Masa Muda. Iya. Skenario masa muda tapi secara pengemasan, tapi secara untuk audionya, untuk musiknya nggak kayak gini. Yang secara nyata berbeda sama karya-karya sebelumnya apa? Banyak banget sih. Apa sih Jadi- ini? Arahnya kemana sih nih? Kalau gue Kalau dia secara Ya maksudnya dulu secara- jawab kan tadi gue ngerespon temen lo yang jawab. Jangan pakai gitu dong. Ya, Jangan. Jangan. Oh iya, maksudnya secara musiknya atau secara Apanya? kemasan? secara album ya, karena kan tadi Ricky bilang ini kita mencoba membuat sesuatu yang berbeda. Oh ya, ini beda. Maksud Beda, kalau iya. dengan Jadi Skenario Masa Muda itu kan tribut untuk film Indonesia Film lama. Indonesia lama, jelas tuh. Nah, dan itu mini album. Kalau di album yang ini kita formatnya adalah movie film sinema. Kita ada double CD. Ada album 2020 yang ini dan B-side. Dan ini formatnya buku foto setebal 64 halaman ya, Boy. Dengan hardcover. Gitu. Itu untuk packaging. Lengkap Panoramik, formatnya panoramik. lengkap dengan foto-foto yang Berhala yang baru nih ya. Ini bakal rare lagi nih. ya rare dan limited, dan ini limited. Versinya adalah kita akan mencetak hanya 2020 eksemplar saja gitu. Terbatas, dan setelah itu habis kita akan cetak Yang versi biasa, yang reguler. reguler gitu. Ya, Yang jadi lebih ekonomis. Jadi kan, Tolong aja. nah ini obrolannya jadi sebenarnya untuk rilisan pertama ini kita nggak ngeluarin CD, bukan, sebenarnya kita ngeluarin buku. oh, oke. Ada CD-nya. Bonus CD. Bonus ini. Bonus CD.
Tapi kalau anak-anak yang nungguin musiknya, ini beli CD, bonus buku. Kita bikin ya buku. Kita bikinnya buku. Paham? Bingung. Dia nggak sabar nih. Ya jadi kayak gitu lebih di itu. Ngapain naruh begitu lo mau ngapain? Jangan kirim-kirim sinyal. Gila ya. Itu tadi kan dari packaging. Packaging. Kalau dari musik Jo. Dari musik lebih banyak penambahan seperti alat musik sintesa, misalnya synthesizer, modular, terus habis itu ada instrumen baru perkusi seperti yang kita tambahkan dari tradisi misalnya kenong tradisional, terus habis itu ada kendang Sunda. Gitu. Terus masih kalau yang masih sama ya tetap ada format string section, Alat tiup ada. Indis nggak masuk indis tadi. Ada. Indis ada. Indis ada. Ketawa. Anak indis. tetap ada instrumental ada. Jadi sebenarnya lebih kayak lebih explore aja, lebih kayak udah lebih yang emang yang kita lagi pengen, yang kita lagi denger kebetulan saat ini gitu. Tapi satu hal yang menarik selain tadi John bilang banyak instrumen perkusi, synthesizer juga lumayan rata ya. Agak brutal ya di album Hampir ini ya. semua lagu Hampir ada. semua lagu. Cuma satu lagu aja yang enggak ya mungkin. Samdanmo. Satu lagu aja yang enggak ada. Kenapa memilih synthesizer sebagai sebuah instrumen yang dieksplor Dominan segitu? maksudnya. Karena Dominan ya gitu. synthesizer itu sebenarnya bisa ngasih ambience, sebenarnya bisa mendramatisir si lagu gitu. Jadi dan kita juga banyak perintilan synthesizer yang kita punya, kemudian ada juga yang minjemin gue ada ini synthesizer Ada ini. duitnya. Iya, jadi sebenarnya Enggak. plus ini juga gara-gara di saat ini nih kebetulan lagi dengerin kayak gitu, maksudnya dari dulu udah dengar tapi untuk aplikasi dulu ya orang kan ya hidup pasti berjalan berkembang gitu. Pas pada saat awal masih sangat tradisional untuk gini doang ya gitu. Terus naik lagi album berikutnya. Nah, yang di sekarang nih alhamdulillah udah di tahap yang jadi kayak begini loh gitu. Menarik ya untuk harus ada ini tuh seperti ini. Terus kayak ternyata si modular ini nih sebenarnya kalau kita masukin dalam bentuk komposisi itu enak, lu bisa nikmatin, nggak cuma gitu-gitu. Jadi sebenarnya lebih mau explore yang kayak gitu, plus sama yang kita denger gitu. Kayak misalnya gue beli plat ada dari Turki modularnya segede mesin dingdong gitu, lagu gitu. Cuma secara yang dia bikin bentuknya nggak komposisi, hanya modular doang, kan nggak menarik. Nah gimana nih caranya nih dimasukin nih, diimplikasiin ke karya-karya White Shoes gitu, akan bisa lebih menarik atau apa. Jadi kalau gue lebih kayak gitu, jadi selesai nih sesi rekaman, habis itu baru kita sikat. Dan jadi kalau misalnya pertanyaannya yang kayak tadi, jawaban singkatnya kenapa memasukkan itu, karena ya jawabannya karena lagi suka itu gitu. Misalnya lagi Bagus juga ya temen lo bisa nyimpulin sendiri ya. Iya. Lu lagi masak nih. Kenapa lu masak mulu? Kenapa sampai pakai kecap asin sama kecap manis doang? Kenapa lu masukin yang lain? Karena lu lagi suka yang itu kan. Kenapa lo gitu. harus sisa-sisa sampah dapur yang lo masak? Tolong jangan personal ya. Sisa makanan itu udah bukan kesukaan, emang nggak ada pilihan. Miskin. Emang nggak ada pilihan. Bukan miskin tapi memanfaatkan apa yang ada. Adanya apa atau apa adanya? Orang miskin tuh gampang berkelindan kan. Porsi makanku berteriak berkelin. Taruh. Berkelindan tuh nyambung artinya. Oh yang Ini. Nyambung gue nggak boleh gitu dong. Salah. Kalau jadi keroyok. iya, Apalagi iya. misalnya kenapa lu suka yang pedes-pedes, ya karena kita suka yang pedes-pedes. Makanya masakan banyak cabenya gitu kan. itu simulasinya ya kan. Di Gitu kehidupan aja. lo biar lo paham. Iya. Kok lu langsung nyimpulin mulu sih? Ahli kan? Tadi John nyimpulin boleh, gua nggak boleh. Enggak boleh, lu tuh radar Beda gua mau nanya apa sakit. lagi? Lanjut, mana catatannya? Tapi ini udah jelas Udah jelas belum yang ini tadi? Udah jelas. Jawabannya. Mau kan butuh gua contoh- sebenarnya butuh cuma- contoh lagi lah.
Cukup puas nggak? Contoh. Nggak cukup puas nggak nih? Ya, kan gua kan cuma nanya kan, Oh, iya. gue sebenarnya Boleh, itu boleh, adalah boleh. jawaban lo. Oke. Terus Ngapain lihat catatan gua? Oh, tulisannya bagus kan? Aduh. Jangan marah dong. Bagus. Tulisannya kayak Emosi tulisan lama-lama asli. nih, emosi nih. Diminum lagi. orang-orang lebay yang pada komen di Instagram tulisannya Coba dikasih air putihnya lagi. Bagus-bagus ini. Jangan. Editor, Enggak, gue udah nahan nih, nggak Ntar ngomong diedit. Nggak faulty words nih. Ya kalau gue pribadi nih ya. Nah ini serius nih, serius nih. Nih, Serius nih, ini Kan- serius nih. lo bilang tadi 7 tahun gak ada rilisan, menurut lo kan? Album. Iya, menurut lo kan? Ih, emang Ya. bener kan nggak ada album. Ini kan dari pertanyaan lo nih gue Gue jawab yang nih. ini ngegas juga. Iya, enggak, gue cuman Iya, oke, cuman terus. nebelin pertanyaannya aja. Nah, terus apa bedanya sama album kemarin, ya kan? Sama yang skenario masa muda, tadi John udah jawab. Konsepnya yang ini lebih detail, lebih dipikir masak. Terus yang paling penting sih alasannya kenapa instrumennya banyak dimainkan kayak perkusi dan lain-lain. Kayak gini nih, ini kan masa pandemi nih. Semua orang gabut kan. Ada yang hobi main sepeda akhirnya, ada yang hobi main catur akhirnya. Main cupang. Main cupang. Oh, Cupang gila ya. Tanaman. Ngata-ngatain gue dia. Gitaris Waichus main cupang. pokoknya Gila, tiap orang tuh punya main ini yuk, main ini. Nah, kalau kita main ini gitu. Kita main ini gitu. Main yuk. Main ini nih, bikin lagu, main musik, bikin lagu, main orang. gitu. Jadi main gitu, intinya kita playful aja di album ini. Jauh lebih playful gitu. Oke, kalau lirik Sar, gue karena lo jelasin gue langsung mau belok ke lirik. Kayak gue sudah mendengarkan dari depan sampai belakang album 2020 dan salah satu hal yang tinggal selain synthesizer adalah liriknya. Itu bercerita tentang kehidupan yang dekat dengan orang-orang urban. Konteksnya mungkin Jakarta kali ya. Iya. Karena kita semua tinggal di Jakarta. Ada alasan khusus. Kayak Iya. mungkin hanya variasi barongko atau Variasi bareng. hanya variasi barongko yang nggak bercerita tentang Jakarta gitu. Bahkan Ya. hidup hanya sekali pun masuk ke konteks kota ini. Ya sebenarnya sih nggak di situ secara mentah dikasih tahu kalau ini Jakarta gitu, nggak sih. Bisa aja kota-kota besar lainnya gitu. Tapi kebetulan karena lo tinggal di Jakarta, lo merasanya lo related gitu. Mungkin orang lain yang tinggal kayak di kota besar lainnya, mungkin Medan atau Surabaya, mungkin ya gue nggak tahu ya. Mungkin mereka akan related juga. Tapi gue nggak ada tujuan untuk biar menyamaratakan gitu, enggak. Cuman yang jelas ya gue bikin lagu karena liriknya ini karena kan Ricky yang ini tantangan buat gue karena Ricky yang mengubah semua partiturnya. Biasanya di album-album sebelumnya Ricky suka kasih garis besar nyanyi kayak begini tapi gue boleh rubah. Nah, gue nggak mau sengaja di album ini gue maunya ngikutin dia. Gue bener-bener pure nulis lirik dari melodi partitur yang dia tulis. Jadi sebisa mungkin gue nggak merubah nada nyanyinya. Gue pengen tahu jadinya kayak gimana. Akhirnya ya di situ challenge-nya main gitu. Main ya kalau gue karena peran gue penulis lirik, gue main lirik di situ. Yang bisa ngepas dan bisa enak nyanyinya gitu. Terus kalau kenapa kota? Ya mungkin karena gue sekeliling gue tiap hari environment gue deket banget gitu. Gue tinggal di tengah kota Jakarta pada pembuatan film lagi itu kan jadi album ini kan Itu bikin film kan? Gila ya, kita lu bikin tuh film apa? Ya. bener lo nanti lo lihat udah aja lihat kan nanti musiknya. lo pasti akan ada kan? bedanya kan sama skenario masa muda. Sinema. Jadi lo akan merasa kalau ini itu film bener. Tapi gue nggak bilang kita bikin film sih, nggak, gue keceplosan aja tadi. Cuman kayak gitu. Lain kali nextnya berarti misalkan ketika album udah keluar kita bikin sesi kayak gini lagi, lu kasih tahu kita, oh iya ya beda ya si skenario masa muda sama si 2020 ini. You lo yang Oh lu udah mau pakai yuyuan ya? you yang bilang lah. Ini gara-gara lu main cupang nih. Katro juga ya? Gini, you berani harganya. Wah gila, iya. Nah, gitu. Indis cupang. Indis cupang nih. You bilang lah ke kita gitu, oh iya beda lah, lu cerita Ngapain? lagi gitu. Ngapain? Mungkin Gua kalau- mah menikmati aja. Betul. Mungkin lu bisa ngerasain bedanya nanti gitu. Karena kan sekarang kan
lo experience mendengarkannya kan ibaratnya masih setengah. Karena sebenarnya album Iya, ini belum paket kelar. kan, Iya, nggak cuma audio, Iya. gitu kan. The whole package adalah buku dan segala artwork di dalamnya. Mungkin setelah lu bisa mendapatkan itu semua, lu bisa mendapatkan experience yang sama atau yang beda kita nggak tahu. Kita bisa ngobrol lagi, gitu untuk membahas itu. Udah, jangan. Tapi nggak usah ajak kayak ini. Nggak bisa Ngobrol lah. ya. Ini band gua. Oh iya bener. Soalnya gue additional, nggak apa-apa. Oh iya udah. Sayangnya, Sayangnya, lu bisa keluar dulu nggak? Bisa keluar dulu nggak? Gue mau bilang ya, gitar lu tuh signifikan, bagus. Tapi gue nggak pengen lu ada di sini. Pengen gitu. nggak apa-apa. Biar lu nggak bisa jangan ngasih. makanya tuh kalau Nggak itu apa-apa, lu Gan, nggak boleh support lihat aja, orangnya. Gan. Kan, kalau bakat susah emang kan. Bakat itu kan. Emang joget itu ya, joget kaki ya. Ya, juga gue nggak tahu tuh kan. Hah? Gue gue ketemu satu orang nih misalnya anak ya teman-teman di park lah misalnya gitu anak ngelama gitu pas ketemu tuh ada tuh yang nyamperin gue gitu ada cewek Ale gitu gitu gue nggak sadar kan Iya. Apa lagi? maksudnya apa sih ini gue kok emang gue gitu karena gue ngeliatin dia kan dia gila katro banget ya gitu katro amat Enggak katur itu signature. itu orang film orang apa dia kan ada tuh yang ketemu gue tuh langsung gitu gue ini kenapa lu kenapa Kayak Ya itu lu Ki. kenapa? Iya, kayak itu Ki. gue kan Nyontoinnya salah, dinyontoinnya salah lah ya. Kita kayak ngatain Rudy Aceh main Iya, bass iya. gitu. Iya kan? Gitu-gitu. Gayanya begitu. Itu apa sih yang terjadi sampai maksudnya lu punya signature move itu? ya nggak ada lah itu kan signature bukan gue yang Buat nggak gua tahu ya, ya, seru nggak aja. ada. Jiwanya ya. Iya, soul, misalnya soul. siapa, Jiwanya. kayak siapa The Who ya The Who bikin Iya. Pete Townsend. Pete Townsend Townsend. bikin terus dia bilang gue emang main aja terus banyak orang mainnya jadi gitu wah terus gua- Ekspresif. ini ekspresifnya musiknya teman yang mainnya di panggungnya lightingnya penontonnya dan seterusnya kan itu paketnya kan itu nggak akan bisa gerak kalau nggak ada itu semua Coba kalau sendiri, coba kalau sendiri Jadi dapat dia nggak? wah itu kayak gue bilang tadi coba lo diri kan coba lo diri coba Enggak, lo enggak, contohin. enggak. Gua nggak Lo mau, contohin, lo contohin. Gua nggak bisa. Lu. Bisa. Nggak bisa. Sat, Ini band, ini hati-hati ya, ini band bullying ya. Jadi lu harus bisa menempatkan diri yang baik. No issues. Enggak. Ya. Yang rasa kayak gitu cuma lo doang. Kita di interview banyak nggak ada yang rasa bully ya. Nggak ada tapi mengintimidasi nih, benar. nggak ada. Tergantung orangnya. Nggak, tapi bener kan, misalkan latihan gitu, latihan aja kayak gitu kan, karena Harus. Sari lebih parah. Bukan, lebih parah. kalau Gua Sari ya Sarinya gitu kan masa ya kali gua. Off the record itu, off the record. Masa gua gini. Sarinya lagi dia latihan nih misalnya. Enggak gitu. Enggak ada udah. Sar. Sar. Kebab. Sar. Joget. Naik rally Suka gue. Gue naik teras. Sar. Hip hop. Naik gerincing. Suka gue. Enggak, tapi pas Sari kayak Harus gitu. jujur kan. Masa gua gini kan? Ya, lo kenapa sakit? Anget badan lo gitu. Tapi balik dari yang pertanyaan lo tadi, enaknya di sini tuh meskipun kayak let's say lagu, oke, gue yang bikin. Tapi kalau emang misalnya bisa lebih baik dari yang itu, kita open aja tuh. Misalnya ada punya isian-isian apa, terus dia, woi kayak kalau kesini nggak enak gitu. Nah, sama juga waktu Sari nulis lirik, kan begitu dibaca, Sar, kayak ini ganti aja nih Sar, cari ya kayak gini nih Sar, gitu. Ya, jadi Pengubahan apa ya? iya. Kata, tapi meskipun maknanya semuanya sama. Sari yang nulis tuh tetap kita Sama ini juga. Oke. Udah ya? Oke, tar dulu sebentar, Oh, iya. diomongin dulu. Jadi kita kelamaan ngobrol tadi, meleset nih. Edit aja kan. Ya nggak apa-apa. Jangan diedit. Nama juga ngobrol. Nama juga senian. Apa lu mau ngapain? Airplane mode. Gue pikir mau Insta story nih, kayak bapak-bapak tokai. Mau lu. Lah, lu yang Beda bapak-bapak lah, lu. bawa bukan bapak gua. keren gua. Gila. Ya, self proclaim. Yang penting nggak kayak band favorit lo. Oke. Kita mau dengerin lagu kedua yang jangan ketawa mulu anjing, mau dengerin lagu nih. Alik ya. Sari kan. Iya, udah. Minum yang banyak sampai besok. Wih deh, ini lo yang megang banget ya. Iya, Dia tuh emang pengen gini. Iya, Kontrol semua. Kontrol. Nokia pisang. Tuh kan, Alik kan Kasih. Oh iya. gila ya. Masukin. Habis angle-nya dari sokin banget muka lo. Maaf. Ya lanjut. Bisa dihilangin nggak ya? Jangan. Hilangin. Ada yang semua ada. Daripada gue bilang bacang kan. Ya. Cuma sejam Durasi. durasi bukan. Udah diam.
Jadi kita mau muter lagu kedua yang lumayan beda nih. Auranya sama karya-karya Watches and the Couples Company yang sebelumnya. Ini apa tangannya? Zikir. Distraction. Ini judulnya Hey Waktu Kau Banyak kan di kalah. dunianya nih. Kau kalah. Kau kalah. Kau kalah apa kau kalahkan? Kau kalah. Kok di file namanya kau kalahkan? Wah, Manusia parah salah baru nulis. lo. Tuh manusia. Manusia salah. Harap dimalu. Gak ada yang sempurna. Manusiawi banget itu, Gak ada yang manusiawi. sempurna kan. Lu aja kita temenin kan? Lu salah. Ayo masih temenin lo. Bentar. Aduh. Jadi beloknya ke aneh mulu nih. Antara surya bersinar memancarkan teriknya. Panas hari ini setinggi pesonanya. Siap beradu waktu, tarik tuas kendali. Ajak berangkat maju, membakar mesiu. Ajak pergi keluar sampailah semudah, enggan baring di kamar, tak mau tubuh ini berakar. Gak bisa. Gimana kan? Gimana pendapatnya kan? Gimana? Gila lo ya. Jadi gimana kan? Ini kenapa lagunya dance begini? Danceable. Dan jangan sebel. Jadi lo sebel. Lu sebel. Yang tadi Nggak, ale-ale gini kan, gitu-gitu. sebenarnya gini kan, karena kan kalau kita kan main atau kita bikin musik itu kadang-kadang kita tahu kita untuk perform. Jangan kebanyakan kata kitanya dong, bingung gua ngertiinnya gimana. Ya kan termasuk lu lah pasti. As a band, as a band. Nah, jadi pokoknya kita bikin lagu untuk kita bisa goyang-goyang, kita bisa joget-joget, kita interaksinya pasti wah ini kalau mainin kayak gini. Mesti kita enak juga Iya, bawainnya. gitu. Kita ya kita lagi bukan lu. Tadi sampai mana? Kalau Gimana tadi? danceable ya gitu. Danceable. Kok gitu lah? Nggak, ya udah pasti kan karena kita bikin musik itu tidak untuk cuma bikin musik terus orang cuma dengerin kita nggak mau perform. Selalu lagu kita yang kita bikin itu untuk kita mainkan. Buat orang lain perform juga bisa. Berjuta-juta Orang lain kalau mau kali, di DJ berjuta-juta bawain kali. lagu itu juga bisa. Jadi- Gan, ada yang bikin musik cuma bikin musiknya aja direkam selesai habis itu mereka nggak manggung gitu. Tapi dalam konteksnya mereka emang bukan buat dipertunjukkan gitu dalam konteks pertunjukan musiknya. Kalau ini kan kita ngebayanginnya udah langsung. Kalau bawain live ini pasti Kalau seru. buat live nih seru nih yang ini nih wah gila keren nih gitu loh di kitanya tuh udah yang tadi lo bilang lah joget-joget gitu. Jadi lu dikasih fasilitas nih ya. Loh, Biar gua joget. membuatnya, Gimana jogetnya coba bisa nggak sekarang? coba lo contohin dulu. Deh nggak bisa kan ini yang gerakan Lu lu. naik nih meja, gua kasih tahu. Ini form of Gue mikir deh, gue mikir. Form of bullying nih kayak gini. Dia nyuruh gue nyuruh dia balik, gue udah bilang bully. Iya. Kalau Ale nyuruh gue joget gue. Iya. Gini kali gitu. Iya, kayak anak provokasi. Oke, stop.
Kenapa albumnya dikejar di 2020 dan dikasih nama 2020? 2020. Jadi biar seri ya, 2020 ya. jadi Nah, itu baru ketemu tadi sebelum wawancara. jangan. Lu biarin temen lu yang ngomong. nggak, jadi nih. sebenarnya udah ditunggu lama. Kita tahun 2020 ini beberapa tahun ke belakang. Iya, jadi dari 2017 ya Sar ya? Udah ngomongin tentang angka sebagai album. Terus Gara-gara kita mau ngambil di 2020. iya, gara-gara 2020-nya ternyata pas. kita nggak Albumnya tahu keluar. kalau ternyata Wow. memang menjadi sebuah tahun yang banyak dampaknya Iya, gitu buat yang- di segala ya di gitulah segala aspek dampaknya. gitu. Maksudnya ya suka duka kita semua lah gitu, seluruh dunia ya. Jadi 2020 nih awalnya sih kalau boleh jujur kita semua nih nggak White Shoes doang tapi semua warga company apalagi kan kita Indra hobinya Ameng juga. nonton Indra Ameng, anak-anak semua hobinya tuh nonton film. Salah satu sutradara favorit kita tuh Wong Kar-wai. Ya itu udah lama banget gitu kita ngefans sama Wong Kar-wai dan ada satu filmnya dia yang tahun juga judul filmnya tuh tahun. 2046. Ya. Jadi itu kenapa kita Iya. kalau kita nungguin sampai Dia 24 referensi kan kejauhan ya. Kayaknya referensi. Jadi kita sekarang lah ini Dia lagi ngomong temen lu nih. Iya, jadi itu sama kayak gitu. di luar dari yang itu, Ah. di luar dari yang itu ini waktu itu kita lagi duduk-duduk gitu. Anjing ya, bisa gitu ya komik Akira gitu. Kan ada poster tuh di komik Akira. 2020 ya. Olympic 2020. Games in Japan 2020 kejadian kan, meskipun akhirnya pandemi nggak jadi gitu. Tapi disebutnya masih Iya masih Olympic 2020. Iya kan awalnya kan ada di poster film apa komik-komik Akira itu dan ada di filmnya gitu. Awalnya dari situ juga. Dari situ terus Wong Kar-wai gitu. Akhirnya ya udah memang emang harus keluar di Kalau dalam proses 2017 itu bikin sebenarnya konteks salah satunya angka 2020 itu udah kesebut sebenarnya. Kalau nanti kita kasih lihat ininya rekamannya ada kok. Insecure banget sih. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gue percaya. Nggak ada yang gue raguin. Gimana Udah ngomong ngomong. juga lo percaya? Iya, percaya. Kan? Tetap ya. Yang Dia lumayan insecure ya, Boy. Iya, yang- lumayan ya, Boy. Yang insecure dia. dia tahu filmnya, dia tahu filmnya. Dia tahu filmnya. Gue mantan Dia pacar nonton gue juga, ada yang dia suka nonton Wong Kar-wai. Paham Wah, kita. mantan pacar. Yang mana sih? Yang Siapa sih? mana? Polda. Mana Polda? Ya, Polda, Polda, Polres ya? Polda kan yang Itu sekarang. Polres. 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 Oke, lanjut ya. Siapa sih? Yeah. Jangan ya iya. Kemana ya disalib siapa? Aneh bukan kaleng-kaleng kan? Oh, iya. Agak kaleng-kaleng. Boleh. Spesial buat yang di Jogja ada. Dia bukan kaleng-kaleng. Dia besar kepala dia. Tipis-tipis. Banget gua ngomongin. Istilah-istilahnya ya. Enggak tipis-tipis bukan gua. Tapi gini deh, kalian kan band yang sangat konservatif, konvensional dan lain sebagainya gitu. Kayak ada hal-hal yang tetap dijalanin dengan sama dengan tradisi-tradisi yang dimulai ketika kalian punya album pertama dulu gitu. Misalnya ngerilis fisik, pertanyaan tentang kok White Shoes nggak ada di berbagai macam platform digital, itu pertanyaan yang selalu nggak ada jawabannya gitu. Iya. Kenapa approach-nya masih begitu gitu? Kayak ngerilis plat, terus sekarang akan ngerilis buku dengan format deluxe yang ada 2 CD gitu Iya. setelah Ntar gua jawab ya. 20 kopi dan segala macam. Sebenarnya gini, kalau gue boleh terangin, simpelnya gini, kita dulu sekarang emang platformnya digital, kita nggak menghindari itu nggak sama sekali, tapi kita tuh lagi nyari celah yang adil sebenarnya, yang adil untuk semuanya gitu. Kita pernah di tahun 2005 dulu ada format streaming digital gitu. Tapi itu menurut kita nggak oke. Masa kita ulang lagi nih di udah 18 tahun bersama, kok lo masih gitu-gitu aja gitu. Sekarang orang awam ngelihatnya, wah band ini ada di sini, ada di Spotify, bla bla bla. Tapi kan mereka nggak tahu apa yang dialami band ini di belakang gitu. Daripada kita nanti ngeluh-ngeluh kayak gitu lagi, mendingan sabar dulu bentar. Kita cari celah yang enak, kita cari cara yang bagus, yang sesuai sama kita. Dari semuanya,
pertanggungjawabannya ke depan. Kan ini begitu itu semua masuk digital, kita nggak akan tahu itu akan berapa lama. Yang udah kontrak selesai, digitalnya masih ada, nggak fair gitu kan. Banyak hal-hal kayak gitu. Itu yang gue Watchus nggak mau ulang lagi. Makanya belum ada karena kita belum nemuin hal yang cukup adil buat kita di situ. Nah kalau kenapa kita harus ngerilis fisik, sesimpel ini deh. Apa yang pernah lo lakuin dan emang itu kekuatan lo, ya kenapa nggak lo? Itu yang lo punya. Setiap orang tuh harus kayak gitu. Mulai lo membina keluarga, mau lo miskin semiskin apapun, yang ada di lo itu yang harus lo kembangin gitu. Itu aja dulu yang kita punya gitu. Tapi gini, di digital di lu nggak keluar. Ada ya. Di lu ada nggak? Ada. Lu doang kan. Gitu. Iya. minjem. Premium nggak sih? Nggak ya? Kaleng-kaleng. Iya, ini ada Teng-tong, bukan kaleng teng-tong. kan. Ternyata. Ada, kita ada. Ada kan? Ada. Berat ya. Ya, paling Ya, kayak gitu gitu sih. lah, gitu. Jawabannya kayak gitu. Tapi lu tahu kalau misalnya Watchus itu diincar sama banyak agregator kayak banyak, kayak banyak. Nah, kalau soal tahu kita tahu. Tahu. Kalau soal tahu kita tahu. Tapi kan sebenarnya kan kalau ngomongin tentang karya udah pasti hubungannya sama fisik itu kita kuat juga nih gitu. Dan kebetulan Iyalah, kan lu paling mahal. bukan, emang. kita Bukan, juga sebenarnya Gan, jangan ngomongin angka mulu ya. Iya. Nah, itu baru sekali. Enggak, ini udah berapa kali gua denger. Di tangan gua setengahnya lagi udah kamu mukanya doi. Jadi gini loh kan. Gua lu mau ikutan lempar. Gila ya, ini semua gak sabar nih. Iya. Kalau tinggal berangkat. Gini kan. Jadi gini kan. Ini wawancara jadi ada di gua. Masa ada di gulung ujungnya? Ini gak ada deh. Gak ada. Jadi gini kan, kita juga sebenarnya kan orang-orang yang memang Nama boy, sebutin. Watchus itu orang-orang yang memang suka koleksi, baik itu poster, ada yang suka tas koleksinya, ada yang suka cupang. Sok-sok gitu lagi. Makin aneh 2020. Lu aneh. See you and pang katanya. Terus ada lagi Tanaman. Hah? Tanaman. Kalau Ada yang tanaman, ada yang macam-macam, ada yang tapi ini kita tuh Lau apa lau? secara tidak langsung kita tuh kebendaan salah satunya. Tapi kalau dalam bentuk karya itu ya udah bagiannya overall bentuk package-nya. Kalau lu nggak ada satu physically-nya gitu, lu konteksnya digital terus nggak ada fisiknya, lu tuh kayak Kurang kayak belum menikmatinya. selesai. Enggak, gue tuh kayak merasa ini belum selesai karyanya. Lu di stop sama temen lu tadi. Ini gak apa-apa, dia bener. Arab. Oh. Jadi oke, dari sini udah dekat nih. Jangan ngerasa. Kalau pelan kan nggak kena. Sabar. Tenang. Lanjut. Holong nih kayaknya. Kenapa lu mau di-add di Parholong? Gimana? Bercandanya Parholong katanya. Azer pokoknya. Jadi karyanya emang belum selesai karena emang kita emang ngerasa fisik itu punya nilai yang beda ya gitu. Maksudnya kayak lu foto selama ini di handphone cuman jadi dilihat doang, cuman ketika udah dicetak kan rasanya Mungkin nilainya karena gitu. kita masih manusia, boy. Dan gue tahu Siapa apa yang yang udah jadi anjing? bukan gue yang ngomong tuh. Dia. Kan gua nggak ikutan sama obrolan lu berdua tadi. Konteksnya ke lu sebenarnya. Nah, ini sesuatu itu yang lo pegang gitu loh. Nih, lo menulis. Lo kenapa lo menulis misalnya pertanyaan-pertanyaan itu kenapa? Soalnya gua tahu hari ini wawancara yang rumit. Gua tahu rumit, makanya gua tulis. Itu dia kan. Lo bisa Nih. lo punya ini. Jangan belum Nih, lunas kita anjing ketok-ketok. hari ini ketemu kan kita nih. Ah. Kenapa? Karena tiada kesan tanpa kehadiranmu. Masuk Sri panggungnya masuk ya Sri panggung. Iya bisa aja. Hadiran fisik. Hadiran. Angkat gelasnya. Angkat sekaligus kawan. Awet ya. Kenapa tadi? Iya. Presence is everything. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Hadir kan, fisik hadir. Kayaknya kayak kurang lengkap aja kan gitu untuk menikmati satu album, satu karya gitu. Apalagi misalnya di musik, bukannya kita terlalu kuno atau apa, tapi
ketika itu jadi dalam sebuah packaging yang menarik, jadi satu kesatuan kan, semuanya satu kesatuan, lo menikmatinya juga satu kesatuan, enak gitu. Lo bisa lihat, lo bisa lebih jauh dibanding, maksudnya gue nggak menyalahkan dengan yang itu, bebas lah itu masing-masing, cuma kayak lebih menarik itu gitu. Oke, satu kesatuan, jadi berarti begini secara full whole konsep itu seperti ini gitu. Iya, gue masih beli CD soalnya kan. Iya. Maksudnya masih order CD gitu, kayak misalkan gue band suka. Gue plat. Iya, kalau plat. Kaset gue kaset. Gue masih CD adil. band lokal udah pasti CD. Biar adil. Beli. CD band lokal misalnya atau CD band luar apa segala macem, gue mesti emang karena Harus kan punya. Iya, koleksi. Masa stop di sini koleksi gue, terus abis itu dengan konteks digital terus kosong lah wilayah itu. Koleksi digital gimana ya? Bayar langganan sih nggak bisa. Kalau yang nggak premium sih nggak Nggak bisa. bisa ya, ada iklan. Ya gila, lo ngeremehin gue ya. Enggak, bukti tadi kita semua ada. Ada. Kok lo nggak ada? Iya juga. Lerve. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya lo ngelihat plat lo dijual 5 juta, apa sih perasaannya? Ya, gue sih Atau kayak kemarin Irama Cita tiba-tiba hitungan jam kita masih di sini kan. Seneng, misal gini, konteksnya gini, seneng tapi ada juga konteksnya yang emang yang lain ya gitu ya, Gan. Misalkan gini, lu angkanya segitu, tapi lu jualnya berapa apa segala macam, lu tidak menikmati apa segala macam. Buat gua kan karena udah di tangan orang lain, Iya, ya, udah itu bebas. haknya orang lain untuk membeli dan menjual juga gitu. Jadi buat kita pribadi sih sebenarnya kalau ngelihat angkanya bakal segitu, dan tadi kayak lu bilang tadi berapa? Yang album vakansi. Bukan Vakansi ya, ya? India yang gope. Oh, India 2 lagu 500.000 gitu terus. Tiga. Tiga Nggak lagu. hafal ya, lu nggak hafal lirisan sendiri ya? Apa lah santai. Mana Lu aja yang hafal, sadar ya, jangan gila. orang lain aja lu. Gila ya. Nggak usah kan. Otak itu bukan buat menghafal, otak berpikir kan. Masuk ke teman gue. Lu mau ngomong apa? Gua mau joget. Kalau jangan Oh, ini udah alik. Lau Kunsin. Gila lo. Untung Don't mess with him. Kalau gue percaya dia mana nih. Kalau gue sendiri sih sebenarnya kayak gini. Gue kan hanya denger tuh, nggak ngeliat pakai mata kepala sendiri. Gue nggak pernah kayak kalau teman-teman mungkin lihat nih ada di situs ini gitu apa gimana. Gue denger aja gitu dari misalkan grup Wicius, ini ada yang jual gini. Tapi gue nggak pernah mau lihat bener apa enggak gitu. Ya nggak apa-apa kan, itu sama aja kayak misalkan lo beli sepatu nih sama gue, terus lo mau jual lagi ke orang lain dengan harga yang berbeda, mau lebih murah apa lebih mahal ya terserah lo gitu kan, udah jadi hak milik Oh, lo. reseller dia berarti namanya. Nggak apa-apa gitu. Nah, jualan kalau- tiket konser gua. Iya. Gua tahu lu mau belok kemana. Iya, gua ngaku aja ngaku. Nah kalau gue mikirnya ya rezeki udah ada jodohnya gitu. Itu udah hukum jadi bisnis kayak. nggak perlu lo sakit hati atau enggak. Kalau gue pribadi ya, kalau Iya, yang iya. lain bebas gitu ya. Terus ya kan yang memutuskan membeli itu orang yang konsumen gitu, bukan misalkan mereka Si mau doi. beli dengan harga tersebut gitu. Misalkan harga keduanya gitu, bukan yang dari harga yang Wicius tawarkan gitu. Misalkan tangan kedua gitu kan. Jadi gue nggak ya gimana ya, pikir positif aja. Kita bisa membantu perekonomian orang lain karena masa pandemi gitu. Kalau gue sih pribadi kayak gitu. Tapi di satu sisi efeknya ya kan ada komunitasnya nih, dimana gue nggak tahu komunitasnya itu kayak gimana dunianya. Jadi mungkin teman-teman yang kayak Ricky nih anak plat gitu lebih ngerti apa gimana. Nah beban pikiran itu gue serahkan aja sama orang yang ngerti.Gue nggak perlu. Banyak musuhnya tapi dia di scene plat. Gue nggak pernah mikirin itu jadi. Kalau gue ada yang bilang, mas gue kemarin beli album vakansi 5 juta, gue nggak apa, hah ngapain lo beli? Karena dia pengen banget punya, terus satu lagi temennya dia beli lebih mahal. Terus gue bilang, oh ya udah, bebas lah tuh hak masing-masing. Terus tiba-tiba gue pernah juga lagi di Bangkok, ada DJ Jepang juga ngomong gitu. Terus gue bilang, gue pikir dia orang Thailand kan, gue bilang, Wicius nggak pernah rilis album vakansi di Jepang, gue bilang gitu. Oh ternyata ada yang ngambil, maksudnya ada yang mesen dari Minty Fresh ke dia. Oh ya dong. Terus kalau gue sih lebih kayak, oh dia suka musiknya, gue happy. Terus pernah juga gue lagi di Cakung, gue lagi Wah, dari Jepang ke Cakung. iya di Cakung gue lagi Digging. plat. Terus tiba-tiba ada satu tempat gitu yang emang sellernya bilang, oh ini jangan dibuka. Oh ya udah. Terus gue iseng, gue buka. Pas gue buka isi album vakansi banyak banget. buset. Oh, ya Gua udah baru nggak tahu. disalah tuh udah. Dia udah beli kan sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Terus kalau tiba-tiba dijual lebih mahal ya
ya udah hak masing-masing, kita nggak bisa Ya. agak norak kalau kita ya gitu Iya, nggak ada gunanya Nggak ada juga gunanya sakit juga. hati gitu misalkan atau yang bilang, beban nggak ada gunanya menyimpan batu di hati, friend. Gan, soalnya itu bukan kebutuhan pokok, Gan. Kalau dinaikin nggak apa-apa. Kalau obat terus lu naikin harganya, wah gila tuh, Gan. Aduh, gua masih nebak nih mana yang mau jadi politisi dari 2006. Susah kan. Iya. Nggak bisa lu main cupang. Nggak bisa lu main cupang. Oke, kita main lagu ketiga. Lalu ketiga Ini track terakhir dari apa judul albumnya 2020. Ruang atau celah jauh di relung sukma untuk menyimak melodi dan kata luapan hati bercerita. Haluskah hati ingin mencurahkan gejolak jiwa, tak terbendung dalam curam rasa, ungkapkan kematangan jiwa. Kekang gema ruang atau celah jauh di relung sukma untuk menyimak melodi dan kata luapan hati bercerita. Gak apa-apa udah. Ya. Itu tadi judul lagunya. Gua yang ngomong, lu tuh talent di sini, gua hostnya. Gila Guys. Udah mau sampai ujung masih aja ingin mendominasi. Gila juga salah Ya udah Hussein. jangan lu jangan mulu-mulu dong. Lu bukan ngeluh, dia nyikat kan, udah berkali-kali kan. Lu kan host kan? Oh, gila ya Aliknya. Oke, Nah, gitu. gua kayak hotman begini. Jadi itu tadi track terakhir dari 2020 judulnya Halaman Ekstra. Mungkin kalau lo dengerin utuh itu memori yang sama mungkin muncul dengan Top Star dan Matahari. Auranya gitu kayak closure. Kok diem Terus si titik-titik itu. Iya, ntar dulu dong. Oh, masih Ntar kalau masih diselat koma marah. itu. Bukan marah, gue cuma marah sama dia. Oh iya. Lu tuh tempera dia. Lu tuh cuman
kekurangan lu tuh cuma main cupang kan. Udah. Nggak apa-apa Rio, main Yang cupang lain- terus yang bagus itu gue nggak support. apa-apa. Nggak apa-apa. Yang lain nggak apa-apa. Please jangan discriminate orang yang main cupang dong. Oh iya iya. Kenapa? Jangan Laki lu main cupang. Enggak. Maksudnya Jangan ini dijudge sih, udah Bang. udah Gua- tahun gua segini calling jangan lu digigit jangan bisa. discriminate hobi orang lah gitu. Udah mulai ngancem, pulang ditungguin. Sama komunitas cupang Indonesia. Koci. Harus cupang ya Indonesia. Enggak apa-apa. Cupang bahasa Inggrisnya apa? Cupang. Bukan. Lu kaleng. Anu Bad fish. Beta fish. Beta fish. Ngomongin cupang. Masih beta, Bu. Belum apa. Friendster beta. Datang ngacau ini. Gila ya. Jadi apa? Jadinya Tapi oke, taruh. Ini kan berarti albumnya closure. albumnya punya metode yang sama. Enggak, tadi Ada lo ngomongin opening. lagu. Iya, entar dulu sih bentar ini. Iya. Intro ke sana, Mel. Buset, sampai lo aja argumentatif ya. Gila ya. Gila semuanya parah ya. Gila. Sangar ya. Jangan doang yang kagak. Kagak nih argumentatif juga, cuman dia Ya udah, terus Gimana? Lanjut. album. tadi album. Oke, ini ada metode yang sama bahwa ada bagan-bagan lo taruh pembuka yang seperti tadi sudah dijelaskan dalam bentuk rumah. Terus kemudian ada di tengah-tengah mungkin ada SAS Sas. yang instrumental. Yang mungkin itu berguna kalau albumnya jadi plat ya. Bush. Iya nggak? Bos udah ada rencananya. Ini putih-putih bu production semuanya udah tahu rencananya mau dijadiin apa. Gila ya. Buat DJ itu kan. Buat DJ. Nggak bisa. Jadi Waci sudah merencanakan formatnya macam-macam ya. Bener nggak? Iya, jadi memang dari awal nih emang kita udah oke, untuk album ini single Irama Cita kita rilis 10 inch. Habis itu tahapannya ke CD 2020. Yang album. deluxe buku. Iya, buku. Premium. Full album lengkap dengan B-side yang nggak akan ada di yang lain. Habis dari si CD ini kita rilis ke Piringan Hitam, 12 inch, Gatefold buat yang full album, tapi nggak ada yang B-side gitu. Kayak gitu. Jadi emang baru nanti udah selesai dan kalau kita memang udah fix dapat yang mana baru untuk rilis digital itu terakhir. Tapi kalian ngelihat ini nggak sih scene sekarang ketika semua orang ya gue tahu kalian punya karakter yang sangat kuat yang nggak begitu peduli sama sekitar. Tapi sekarang kan dagang musik adalah dagang konten gitu. Kayak orang banyak sekali kayak kapan kita ngobrol 2 hari lalu ya yang di atas. Yang kita ngomongin orang tuh dagang musik udah dagang gimmicknya gitu. Bahwa sekarang industri musik adalah dagang konten bukan dagang barangnya. Berarti dalam artian lo beli CD ya lo dengerin CD-nya. Dengan sudut pandang yang konservatif dan konvensional itu sebenarnya kalian ngelihat scene musik hari ini tuh gimana sih? Ada bentrokan, ada keresahan ini nggak sih, keresahan prinsipil? Kemarin sebenarnya menarik tuh ketika misalnya setelah kita jualan single vinyl, terus abis itu sold out lah ya, terus Ameng datang, terus kan pada beli, terus Ameng bilang Jatuh. Ya, Fokus. Gue pengen serius gitu aja. Sar, lu rese juga ya kan nih. Ini semua rese nih. bahlul nih anak nih. Padahal Jadi gue gini. karakternya gue Iya. protagonis gue. Tapi lu Dan langsung disupport lu nengoknya ke kiri langsung Sar. Itu keberpihakan Sar. dibantu. Kan, pada saat teman-teman yang pada beli itu terus Ameng Ameng datang. lewat gitu, Ameng lewat terus wah pada beli ya, wah emang pada tahu itu lagunya kayak apa, kok pada beli gitu. Bener, kalau digital kan lo dengerin dulu, kalau ini lo beli barangnya dulu terus mau lo dengerin lagunya belum. Waktu itu kita pernah taruh di radio, lo dengerin di radio enggak, tapi pada beli. Itu dengan konteks itu aja kita bingung tuh gitu. Dengan barang yang gua kasih, lagunya lo belum dengerin, tapi lo tahu ini barang adalah keluar dari misalnya Waichus gitu. Akhirnya jadi, gue beli aja. Musiknya gue belum dengerin, tapi gue kayaknya pasti suka nih atau apa segala macam gitu kan. Terlepas tadi ya, terlepas misalkan investasi apa segala macam, itu mah lipatan-lipatan Kayak beli selanjutnya. kaos Sonic Youth ya.
kaos Sonic Youth. Langsung tahu kaos Sonic Wah, Youth. kaos Sonic Youth gaib nih. Wah, Lu mantap. udah nih. denger belum? Belum. Belum. Oh iya. Obituary dulu pernah. Wah, keren banget baju lo Obituary. Oh, gua nggak tahu nih. Gitu. Gara-gara gua pakai dasi. Metal Petamburan. Udah punya nih. Ya sekarang gitu kan, misalkan gua main di acara metal, gua main di acara hardcore atau punk waktu itu di mana? Di sini ya, di Pancoran sini ya, Pancoran. di Hanggar. Gua pakai Acara dasi. metal. Acara metal pas gua straight out kalau nggak salah itu main terakhir. Sebelumnya bandnya metal semua. Terus pas kita main, kan gua pakai dasi, gua rapi apa. Wah, ketawain gua sama plastik hitam itu, tongkrongan plastik hitam. Wah gila, mau kemana nih bang? Gitu. Mau kemana? Mau manggung lah gua gitu kan. Terus wah gila culun banget. Wah tapi baju lo keren gua bilang. Itu yang gua bilang tadi. Kaos lo keren, Obituary. Lo tau gak nih album apaan? Wah gua kagak tahu bang. Wah lo lebih katro dibanding yang ada. Gua saat ini gua pakai dasi. Di panggung gua hina-hina tuh yang udah kayak gitu. Iya salah pada Lo nggak dasarnya. boleh hina-hina Lo gitu lah. enggak, bukan hina-hina sebenarnya gua apa ya ngasih tahu Terus sesuatu ya, yang lo terus ya. pakai, lo beli, lo ambil gitu, lo coba untuk nikmatin gitu ya, sesuatu yang memang full package gitu loh. Ya Nggak itulah seluruhnya. scene lah, Leaks. Maksud gue scene tuh kayak gitu. Itu gue nggak tahu ini zaman atau maksudnya emang di zaman kita doang atau sekarang masih ada tapi kalangan tertentu gitu ya, mungkin terbatas, segmented gitu ya. Cuman scene itu lo punya kaos, lo punya CD, lo punya pokoknya semua barang-barangnya tuh lo ngerti apa yang lo beli gitu. Tapi ada orang yang nah kalau di zaman kita nih tahun 90-an tuh namanya poser. Kalau lo cuma beli punya-punyaan doang, kita nyebutnya tuh istilahnya poser. Tapi kan Bebas. seiring waktu berjalan Akhirnya suka misalnya. artinya udah bergeser gitu. Poser tuh ya udah bukan poser lagi, ya orang bebas. Sekarang udah zaman udah berubah kalau menurut gue gitu. Dan gue juga udah menghilangkan kata poser di kamus gue. Kalau gue malah suka justru ada misalkan anak-anak zaman sekarang tuh, anak-anak SMA gitu ya, mereka dengerin Ariana Grande gitu misalkan, tapi mereka mungkin bokapnya dia dengerin Barry Manilow. Lagwagon, Barry Manilow, maksudnya macem-macem lah gitu kan. Ngacauin teman sendiri ya. Tergantung background orang tuanya lah. Dia suka karena orang tuanya mendengarkan itu gitu. Misalkan Doi dengerin Sex Pistol gitu karena bokap gue suka dengerin Sex Pistol gitu. Tapi gue hari-hari dengerin Ariana Grande. Tapi dia nggak mengkotakkan genre gitu. Justru itu nilai sentimental yang ada dia, justru value-nya lebih menurut gue dibanding lo dengerin sesuatu buat gaya-gayaan doang gitu. Kalau menurut gue gitu. Jadi sebenarnya bebas-bebas aja, Iya, friend. bebas. Tapi itu Sekarang kan zamannya juga- udah berubah. Iya. Gitu. Kalau kayak lu ngomongin gimmick gitu ya tadi ya. Ya bagusnya semua orang tuh tahu untuk meningkatkan value bandnya itu sendiri Iya. gitu. Mau lu band baru Namanya atau band apapun lama, iya dengan apapun. Itu bagus banget gitu. Maksudnya udah punya pikiran untuk bikin merchandise ini, bikin merchandise itu. Dan sekarang mereka bisa untuk memproduksi sendiri gitu. Karena ya teknologi, ya karena pertemanan, ya dan macam-macam. Yes, ya itu jadi masalahnya kayak lebih banyak konten atau apa itu kan hak masing-masing. Iya. Satu, terus kedua karena segalanya udah dipermudah dengan zaman kan. Akhirnya dia bikin konten ini, lagu ini, bikin konten ini, lagu ini. Jadi bebas, semuanya nggak ada yang salah. Semua sama. Cuma kalau buat gue yang disayangkan kenapa seragam gitu, itu doang sih. Harusnya yang ini bisa bikin yang lebih kayak gini. Tapi baik lagi sih gitu. sebenarnya. Tapi bebas sebenarnya, bebas. Sebenarnya baik Tapi- lagi, Boy. Kalau misalkan ngomongin apa namanya gimmick gitu, sebenarnya gue kurang suka tuh dengan konteks gimmick. Misalnya kalau di gue, karena gimmick itu adalah terlepas dari konsep yang lo bikin. Walaupun disambungkan misalnya secara desain apa segala, tapi kalau konteksnya gimmick, gue kurang suka. Jadi itu lo kayak sedang mengintervensi si konsep besar lo sendiri gitu. Itu si gimmick ya, konteks kalau gimmick kan dia ada-adain aja pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Akhirnya dia sedang merusak konsep besar yang sedang lo mau bangun. Tapi pada kenyataannya permintaan atau kesadaran orang-orang itu sadar betul bahwa ini gimmick, ini gimmick, ini gimmick, ini gimmick dan seterusnya. Dan itu terus-terusan kayak kita tadi terus-terusan dan itu terus-terusan gitu. Dan itu setelah sekian lama endurance gimmick dilakukan, akhirnya tuh jadi berhasil misalnya gitu. Ya nggak ada masalah, tapi dalam Atau konteks hilang gua- sama sekali. Atau hilang sama sekali. Jadi kalau gua ya contoh gitu, kalau ngomongin gimmick, ya artinya misalkan konteks digital sekarang apaan? Viral gitu. Ya, terus lu bikin sesuatu viral sewat gitu buat gua. Apa meaningnya apa ya gitu buat gue gitu. Jadi
Gimmick tuh buat gue ngerusak si konsepnya sendiri karena turunan dari konsep itu bisa termasuk yang disebutkan tadi konteksnya gimmick. Gitu. Kalau Gue sih berlawanan gue. nambahin kayak gini misalnya, gue kemarin ngobrol gitu ada satu band yang gue produce gitu, sangat besar lah sekarang. Slang. Hah? Slang. Itu gua yang produksi. Ricky Sorry, gue kurang riset, gua kurang riset. Iya, terus udah gitu gue ngobrol Lu nih. produser juga sekarang ya? Tapi gue ngobrol Oke, sama, nanti kita kesana. Ya adalah cerita gini terus dia banyak gini. Jadi gimana nih harus memaintain fansnya biar gini. Jadi dikasih terus gue bingung. Oh kayak gitu ya? Ya nggak salah. Semua punya haknya masing-masing. Semua punya formulanya masing-masing. Tapi kalau di White Shoes dari awal kan kita cuma ya udah. Kalau lu suka sama kita, lu suka sama karya kita gitu. Makanya dari dulu nggak pernah ada fan base-nya White Shoes dari dulu sampai sekarang nggak ada. Karena ya udah buat kita natural aja. Ya wajar lo SMA lo suka, tapi begitu lo ntar kuliah lo nggak suka, hak lo. Dulu gue suka grunge atau apa, atau sebelumnya apa, kan hidup lo berjalan. Tiba-tiba lo harus di-maintain, lo harus kayak gini. Apapun itu buat gue ya, dimanapun lah gue main plat. Tiba-tiba di satu tongkrongan itu ada yang berlebihan, gue cabut. Di semuanya gitu. Yang selalu ngomongin itu gue nggak bisa tuh kayak gitu. Buat gue semuanya lo suka, terima kasih lo suka karena karyanya. Nah kalau yang ini dari yang si anak ini ngomong ke gue, si fans ini harus di-maintain begini. Wah, nggak masuk di gue gitu. Ya dari dulu White Shoes ada, ya kita lo suka karena karyanya. Lebihnya dari itu nilai plus yang memang ada. Dan nggak pernah di-maintain. Yeah. Kalau lo mau beli merchandise-nya, alhamdulillah, syukur. Enggak juga nggak apa-apa gitu. Ya gitu aja. Jadi udah lo ntar tiba-tiba gede lo ngerasa White Shoes lo katro, ya itu hak lo gitu. Kan ada juga nih dulu kecil suka NKOTB gitu, tau gede anjing ternyata katro ya, tapi kan dulu fanatik banget gitu. Segala hal sesuatu yang berlebihan dan fanatik tuh menurut gue nggak asik gitu. Jadi makanya gitu juga sama orang yang tiba-tiba nge-DM ngomongin apa, gue kadang-kadang males gitu. Lo nggak selayaknya, lo biasa aja harusnya gitu. Cukup di karyanya aja gitu. Minta nama penggemar ya. Ngerti nggak? Ngerti. Aduh, lagi sedih lagi. Tiba-tiba nggak bisa-bisa. lagi konteks apa? Om, salam buat Sisi ngapain kan? Tolol kan? Lo hubungin aja lah gue Salah ke sendiri. bokapnya sih. Salah. Keles lagi yang nanya. Lah, keles. Gila. dengerin apa? Nggak ada konteks ya. Jadi semuanya makanya Iya. kalau lo harus makanya dari dulu alhamdulillah kita bisa sama yang suka sama White Shoes itu Sama dia. kita bisa ngaturnya gimana karena kita tahu di mana tuh batasannya. Nggak akan berlebihan, nggak akan bertindak hal yang enggak gitu. Karena Baik udah aja. kita udah gituin, udah segini aja. Iya. Terus. Gue jadi lupa nih mau ngomong apa nih. Fans, Ya maksudnya, fans. oh ya enggak maksudnya semuanya nih kita kan bermusik gitu ya. Yang orang lihat tuh sekarang kan medianya yang paling kena dan paling deket sama orang kan hanya one click away. Cie, itu kan sosial media ya kan. Nah, perlu diingat kawan-kawan bahwa itu adalah dunia maya. Jadi maya, ingat ya, bukan realita. Jadi jangan itu batasannya jadi jebol gitu kayak tahu-tahu gara-gara lihat misalkan ada di mana, tahu-tahu dia ngikutin kita di lokasi ini, tahu-tahu ada, kita pernah kejadian kan kayak gitu, misalkan kita lagi ada di mana gitu, makan di restoran apa, terus dia kayaknya tahu nih lihat backgroundnya, settingnya lokasi ini, terus dia datengin lah tanpa permisi langsung, ya kan kita privacy agak terganggu gitu. Nah itu pun kita nggak pernah terpikir ke sana dulu awal-awal kayak gitu. Jadi oh ternyata privacy itu penting juga untuk proses berkarya menurut kita. Karena kalau kita nggak fokus nih hanya mikirin ya itulah faktor Memaintain. di luar musiknya itu sendiri yang akhirnya kita kerepotan nggak mikirin musiknya, jadinya kayak gitu. Akhirnya begitu. Yang ditakutkan. Yang kita takutkan. Jadi kita benar-benar menjaga proses berkarya kita harus nyaman dan Oke. aman gitu. Dan selayaknya aja sebenarnya. Maksudnya begitu gue dengar dari si band itu cerita ke gue, itu nggak masuk di nalar gue, tapi itu hak dia, nggak apa-apa. Iya. Kalau memang itu
formula yang tepat buat dia gitu. Iya. Yang apa? Seperti gini logika. Di videoin. Proses rekaman. Tek. Tapi nggak ada audionya. Apa? Gua sih nggak masuk ya, maksud gue. Buat surprise, tapi lokasi juga biar penasaran. Nggak juga sih sebenarnya. Itu kan buat gue mungkin yang kata mereka kolot nggak apa-apa juga itu. Bebas. Konvensional, konservatif. Iya, tapi maksudnya bebas. Tapi akhirnya, oh gue liat band ini, oh gitu juga. Oh band ini oh gitu juga. Oh semua gitu. Gak menarik jadinya. Sementara awal kita dulu ngeband tuh, gue gak mau beda sama lo. Sama Brandaus gak mau beda, gue sama Upstairs gak mau. Sorry ya. Sendiri-sendiri. Gak mau sama lah. Iya. Emosional. Ya mereka juga gitu ngeliat kita. Maksudnya kita dulu Wah, sama mereka juga. Scene di zaman kita tuh justru keutamannya itu karena mereka punya karakter Caranya masing-masing, sendiri, punya metode masing-masing gitu. Jadi juga saling Upstairs. respect juga. Wah, Watches gitu. Wah, nggak mau gue kayak Watches. Nggak, sama lah, semua sama gitu. Jadi intinya kan akhirnya jadi beragam, yang keluar beragam gitu. Maksudnya ya kayak gitu sih. Kalau gue lebih lihat kayak gitu. Kalau ini kok seragam gitu. Apa bedanya kalian sama yang gitu maksud gue. Jadi nggak ada nilai spesialnya buat gue. Tapi nggak apa-apa. Semua berhak melakukan apa yang mereka mau dan yang mereka percaya. Gitu. Iya. Iya. Kalau Ricky yang ngomong kayak orang lo baru gini-gini lo. aja Iya. kan. Lo kayak orang baru. Lebay. Emosional, lebay katro ya. Katro enggak. Gue emang gitu karakter yang gue. lebay. Lo lebay menerimanya. Apa biasa aja. Keseharian. Aneh kalau tiba-tiba gue memuji lo mulu itu aneh. Ada maunya tuh berarti. Enggak, tuh pasti gue marah bener. Oh iya. Bagus lo kan bagus. Iya kan? Oke kan? Nah. Jadi kesimpulannya gimana kan? Jadi gimana kan? Oke, ini terakhir. Udah terakhir ya? Bener Bang ya? Udah tadi. Iya. Ini kode-kode mulu dari tadi Edit, nih. diedit. Nah, orang dalam ini, orang dalam boleh. Ruang rupa santai. Itu yang dilihat itu Gilang nggak bisa begini kan. Oh iya, oke. Dia bisa humor kan. Ya udah nggak apa-apa. Buruan nih. Tadi apa yang mau ngomongnya? Kok jadi ngatain orang? Catatan lu mana catatan lu? Terakhir ya. Oh iya, Terakhir. 18 tahun jadi Watches and the Couples Company apa sih? Gue bacain deh. Ya, belum selesai gue mau nanya. Gila ya. Yang paling dokem aja ngehe ya. Gila ya. Hei. Yang nanya gua. Lu jawab. Alik ya. Apa? 18 tahun kenapa? Oh ya, 18 tahun menjadi Watches and the Couples Company apa yang berkembang, apa yang terjadi atau nggak harus berkembang lah, apa yang terjadi 18 tahun ini karena setelah mendengarkan 2020 gue kok merasa sebagai orang yang suka sama karya kalian. Jadi nggak suka? Oke, fine. Oke, loh, bagus. Buat kayak doi sih, mendingan nggak usah. Bebas. Nggak apa-apa, santai aja. Bye Feli. Santai apa lagi? Putus. Nokia aja bangkrut. Gila ya. Suka nggak suka? Ya nggak apa-apa. Tapi kita tetap temenan. Teman. Jadi jangan. Gue tetap temen lo, nggak apa-apa. Ada tuh yang kayak gitu, unfollow tuh. Unfollow enggak? Gue tetap follow lo, gue tetap like. Masakan sampah lo, gue tetap like. Nggak lo Lu nggak komen. bakal gua kick dari Parholong. Kagak mungkin. Tenang aja. Di Parholong ada. Ngomongin kapan? Gila ya. Gue ada celah napas nih. Lihat aja. Belok nih omongannya. Tarik napas. Nggak apa-apa. Watches and the Company ya. Gila ya. Jangan diedit kan yang lain gitu kan. Ngeditnya pakai mbak gitu. Watches Iya. mbak. 18 tahun jadi Watches and the Couples Company yang kalian rasakan sebagai individu itu apa? Gue mulai dari orang yang paling gak ada kontribusinya di interview ini, John Navin. Dia tadi kan? Iya, dia nggak tahu. Dengerin dulu, yang paling gak ada kontribusinya bukan berarti gak ada kontribusinya. Yang paling gak ada. Gak boleh gitu. Berarti ada yang nggak ada juga dong? He is the moment. Oh iya, gue tahu ini bandar semuanya nih, ya kan? Ini diam-diamnya pengendali kan? Gue tahu nih. Ini Dia proses. telepati. Iya. Telepati. Neraca nih ada di sini. Gue tahu. Jadi ya. Kalau lu pernah buat Watches and the Couples Company narik, transfer ke dia nih. Kok tahu orang dalam. Iya bener lah namanya transfer John Coba Navit. 18 tahun menurut. Iya 18 tahun, 18 tahun. Jonavit. 18 tahun menjadi Watches and the Couples Company.
karena setelah gue mendengarkan 2020 nih band kok kayaknya tipe yang aman ya, mau buat ngapain aja gitu, mau buat apa aja aman selama lo nggak bikin jargon lawan corona ya. Aduh, gue jadi banyak Jadi diseret-seret nih kita sama politiknya dia. Oh, mana? yang politikal ini bukan gua sama ini nih politikal nih. Nunjuk lagi. Gini. Nunjuk Mel. Silakan Mas John. Oke, 18 tahun jadi White Shoes and the Couples Company. Jadi diwakilin Jonel. Apa? Jangan diwakilin lah satu-satu lah. Siap, Boleh, Bang. boleh. Siap. Mulai dari John. Siap. Nggak tahu kan. Nggak seru. Kebanyakan intronya. Oke, next. Gak ada yang mau jawab nih. Rir. Gua ya boleh lah. 18 tahun boleh lah ya. 18 Boleh. Oke ya, jadi besok kalau lo melakukan wawancara sama White Shoes and the Couples Company, jangan nanya kayak gitu ya. Boleh lah. Gak bakal dijawab ya. Sama pertanyaan apa tadi? Skenario kita tadi. Kenapa nama bandnya White Shoes and the Couples Company? Wah, gua tinggal nih. Ya udah lu tinggal beneran jadi ngomong. Jawab di Oh iya, ulang. Jawabannya di website. Enggak, White Shoes and the Couples Company kan lu gak mau jawab tadi. 18 tahun ada yang mau jawab nih. Ya boleh lah ya. Boleh lah, Boleh 18 tahun oke lah buat Boleh satu lah, keluarga masih- kecil yang konflik, yang punya kesenangan, yang ada seterusnya gitu ya. Ya lalu jadi miliarder. Enggak, Bu, terlepas dari Dia angka terus nih, angka. Sirik ini sirik. orang susah. Miskin nih. Kamu orang miskin ya? Kasih. Kamu orang miskin. Lawas tahu ya, miskin itu. Zoom, bukan- muka gua di zoom. Bener ya? Miskin itu bukan soal angkanya kan, soal berpikirnya. Pola kan. berpikirnya. Nih. Nah, gitu sininya itu. Kikir. Jadi kikir. Itu yang kita bilang miskin. Kalau lo belum ikhlas, apapun lo punya problem, lo belum ikhlas berarti lo miskin. ya. Miskin. Lo harus ikhlas. Makanya Kalau lo ikhlas, kaya. lo kaya terus hati lo. Oh, Soalnya nggak pernah ada beban. Nah, nggak ada musuh, nggak ada yang mau nonjok lo. Gitu. Gua mau injek-injek dia sih gua. Sayangnya udah kenal duluan. Anjir. Ya 18 tahun 18 ya, tahun. jadi inilah. Jadi Kan udah tadi jawab. Jangan lagi anjing. Kok jadi banyak jawab gua lagi? Ya boleh lah. ya boleh lah. Gila ya. Kok lu jadi pengen jawab mulu? Nah, Sabar tuh. Sorry. emosi. Kalau miskin emang ini Kita ke bawah ya. Kayak dia lagi diet karbo. Gini nih. 18 tahun kalau buat gue nih ya. Gue ngelihat kayak wah, gila 18 tahun dari yang cuma main-main, dari yang cuma buat seseruan, bisa jalan, bisa sampai sekarang, bisa ngerti satu sama lain. Kru produksinya dari dulu sampai sekarang tetap itu semua orang-orangnya. Jadi, oh ya udah, ini keluarga gitu. Terlepas dari untuk urusan di bisnisnya berjalan apa enggak, kesibukan masing-masing, kebutuhan ekonomi di antara personilnya terdesak atau enggak, ya ini yang utama jadinya. Gitu. Seperti itu kalau buat gue. Oke, yang lain gak usah jawab ya. Gak usah jawab. Tepuk tangan dulu dong. Boleh, tepuk tangan. Boleh juga ya, ngehe-ngehe. Boleh juga nih pikiran. boleh lah ya, boleh lah. Mel, sikat Mel, sikat Mel. 18 tahun ya. Lo lihat nih putarannya nih. Ayo Mel. WhatsApp aja lah Mel. Gua kasih tahu nih ya. Gue 18 tahun gue main salah aja gue nggak pernah dikeluarin dari band. Padahal salah mulu ya. Gue ngapain aja nggak apa-apa. Joget. Dia. Manggung begini kan. Loh, ini bukannya udah harusnya doi? Iya, kok dia tangannya masih? Gan, kalau salah masih mending. Ini nggak mah. Tangannya di kantong. Kan kita kan. Besokannya gue masih ditransfer. Masih. Habis itu belakang kita ketawa-tawa. Elah ada gila-gila. Ketawa dah. Alik ya? Gue pikir, belum gue. Ya, ngerti kan? Nah, boy. Lalu nanya, kenapa, boy? Kenapa? Keren itu. Kan di panggung lo kan. Iya. Awat untuk amat. Coba kalau gue
gue ikut band-band yang lain. Kelar. Nggak di calling lagi udah. Rapat. Dirapatin. Evaluasi. Evaluasi. Mela evaluasi. Itulah. Ya, gue Sebel sih sebel, tapi udah. Kalau gitu. misalnya nggak ada kontribusinya sama sekalipun ya, itu nggak apa-apa karena kontribusi yang lainnya itu banyak. Jadi kita saling Mengisi. mengisi. Paham nggak? Gitu kan. Lu kesana nggak ada kontribusinya. Kok lu udah mulai kayak dia, paham nggak? Alik ya? Kebiasaan. Gimana? Ini senyum-senyumnya palsu kayaknya nih. No Terpaksa comment, ya? gue no comment kan. Udah ya? Sari belum, Sari belum. Oh iya. Ya kan tadi udah gue ikhlas kan, udah itu aja. Enggak jawab, Ikhlas. harus jawab. Kita harus. Ini. Wah harus kan, pakai harus kan jawabnya kan. Iya. Gila ya. Enggak, dia bilang tadi udah nggak tahu. Jurusan musik dari awal gua kenal dia, bebas gua sama dia. Udah tahu kan. Dari Harajuku sampai Dari Harajuku sampai kayak gini sama gue. Bebas gue. Dulu Harajuku nih doi. dari nggak bisa berenang sampai sekarang dia jago. Enggak bisa juga. Dari nggak bisa nyetir sampai akhirnya Bisa. yang nganterin kita ke mana. Lo tahu ada saksi sampai mau mati di Darwin. Gua sama Ale nolongin, bebas gua sama dia udah. Oh. Kasih tahu John. Dia tapi lo- utang nyawa sama gua. Jadi kalau gua tunjuk-tunjuk gini boleh. Boleh. Bebas. Dari yang terakhir masuk White Shoes sampai sekarang yang pegang rekening White Shoes. Bangsat juga ya. Dari yang terakhir masuk White Shoes sampai yang pegang rekening White Shoes. Terakhir dan megang rekening. Kasih John, kasih John. Ntar lo gue transfer. Tenang aja lo. Lu pengen ngebeli gua. Pikir gua Tenang bisa aja. beli. Gue ada nomor rekening lo kan. Gerah gua. Oke juga. Udah ya, udah ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Pokoknya Nah dulu makasih. Oh, dia, iya, Gua iya, iya. jawab Oh dong. iya. Oh yang nutup ya, lo yang nutup. album Mohon maaf kalau di banyak salah kata. Desember Desember tahun ini. tahun ini 2020. Dulu boleh sebut tuh tahun Oh, ini iya. kalau dinonton. tanggal 20-an lah pokoknya akan Ya. rilis. Selalu bilang habis lebaran kapan gitu. Gitu pokoknya. Ya, ini Desember. pokoknya begitu ini pokoknya di tanggal 20-an lah pokoknya. Insya Allah sebelum Natal. Ya, jadi yang pasti adalah ketidakpastian ya. Gila ya. Iya. Diam, jangan ngomong. Dia pikir kata-katanya penting. Dia pikir dia penting. Oke. Kaleng-kaleng. Iya, ada kayak Udah sosok ini tinggi lah. nanti berasa tinggi emang dia. Biasa sering baca buku. Apalagi ayo lagi kita ngomong masih ada nih. Bukunya aja buku latihan. Tahu masih latihan. Buku latihan sekolah, sekul. Cepet ya. Ini yang paling gua takutin dari Gua soal takut. urusan. Lu kenapa takut sih? Kita tuh berteman. Ribet. Ya, Sama oke. dosen tuh ribet. Apa-apa. Kesimpulan dong, Siap, kesimpulan. Alex. Simpulan. Bulan. Ayo kan 18 tahun buat lo apaan? Iya, buat lo ngeliat kita. Lu ngeliat Kan kita lagi gimana? makan. Gua udah dari kita ke lo. Gua Iya, udah Baru selesai, gua udah ke selesai. kita dong. Gua udah selesai. Oh nggak bisa gitu dong. Gila. Gantian kan boleh kita nanya. Iya. Banyak nuntut nih. Gila ya. Gak apa-apa kan? Oke, terima kasih sudah menyimak. Apa tadi ngomong? Oh iya, 2020 akan dirilis sesuai janji bulan Desember 2020, berarti janjinya masih berlaku sampai 31 Desember 2020. Yes. Kalau telat ya, tapi Insya Allah enggak lah. enggak lah. Karena momentumnya harus ini. harus Iya, duduk. karena kalau jadi 2021 nggak lucu ya. Foto lagi dong. Iya benar. Kok gila? Potong pulang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Watches and the Couples Company akan berilis 2020 dalam waktu dekat. Mulai kayak om begini. Sip. Musik lagi dong, musik lagi. Musik. Endingnya musik lagi boleh. Lagu itu. Lagu apa? Itu. Yang Taruh putar, yang loading kan, keputar aja lah. loading. Yang itu lah. Play dulu. Ya kita keluar nih Mbak adegannya nih. Lagunya ini. Tutup dulu tutup. Kan udah tadi ditutup. Belum dikat-kat. Belum kan tuh, belum. Belum kan belum. Oke, dadah. Tuh. Ini endingnya ini. Kan gua udah dah ada lo Oh, udah ngomong dah. lagi. Oh, iya. Oke, dah. Thank you. Thank you kan. Makasih. Thank you kan. Mau mukul gua. Aduh, akhirnya
Iya. Bener-bener Dewa Valley. Wah gila. Makasih, Gawat nih Kak. hari ini nih. Sama-sama.